Rahayu, jumpa lagi dengan saya Begawan Ciptaning Mintaraga. Kali ini yang akan kita bahas adalah keris Singa Ambara Raja. Apa sih Singa Ambara Raja itu? Singa Ambara Raja itu adalah lambang kota Singaraja. Jadi kalau teman-teman ke kota Singaraja, kemudian di tengah kota itu ada patung ya, ada patung singa bersayap gitu ya, dan menggunakan mahkota raja. Nah, ini sebetulnya adalah desain lama, di Bali sudah umum. Kemudian saya berusaha untuk menampilkan dalam bentuk yang lebih baru lagi, lurus dengan pamor toyo mambek ya. Ini saya buat sekitar tahun 2010. Jadi yang ikut membantu di dalam pembuatan keris ini untuk rangkanya ini ada teman saya, Madedane, Pak Madedane, kemudian dibantu sampleng peraknya oleh Pande Made Punerbawa. Apa kabar Bang Li? Mantap. Jadi meskipun keris ini sudah bukan menjadi milik saya, sudah menjadi milik kolektor, akan tapi tidak ada salahnya kita bahas tentang keris Singa Ambara Raja ini. Nah, kalau kita bicara Singa Ambara Raja ya, yang sudah menjadi landmark kota Singaraja ini, dibangun adalah untuk mengenang keperkasaan Ki Gusti Ngurah Panji Sakti yang merupakan penguasa wilayah utara Pulau Dewata tahun 1660 ya. Nah, ceritanya gini. Istana Gel-Gel pada sekitar tahun 1568 dalam suasana tenang, di mana Raja Sri Aji Dalem Sigening menitahkan sang putra Ki Barak Panji Sakti kembali ke tumpah darah bundanya di Den Bukit, Bali Utara. Ki Barak Panji Sakti bersama Bunda Sri Loh Pasek setelah mohon diri ke hadapan Sri Dalem Sigening berangkatlah menuju Den Bukit, ya kan? Nah, perjalanan mereka masuki hutan lebat, sampailah mereka ke Ketipat. Nah, barangkali teman-teman Bali biasa ke arah Singaraja tapi yang lewat Munduk ya, turun itu ada Ketipat ya. Rombongan Ki Barak Panji Sakti telah tiba di desa Gendis atau desa Panji dengan selamat. Tersebutlah Ki Pungakan Gendis, pemimpin desa yang sekali-kali tidak menghiraukan keluh kesah para penduduknya. Nah, ternyata terjadi pertempuran antara Ki Pungakan Gendis dan berhasil dibunuh oleh Ki Barak Panji Sakti. Desa Gendis diperintah oleh Ki Barak Sakti, seorang pemimpin yang gagah berani, adil dan bijaksana. Nah, kemudian tentunya kepemimpinan Ki Barak Panji Sakti makin lama makin terkenal, ya kan? Makin terkenal dan menjadikanlah seorang raja. Nah, gelar dari Ki Barak Panji Sakti ini adalah Ki Gusti Ngurah Panji Sakti. Nah, untuk mencari tempat yang gak datar, maka kota Gendis serta kayangan Pura Balai Agungnya dipindahkan ke utara desa Panji. Pada tempat yang baru inilah Baginda memberikan istana lengkap dengan kayangan Balai Agungnya. Nah, itu di daerah Singaraja. Nah, cerita tentang kisah ini akan menjadi lengkap apabila teman-teman juga membaca buku tentang Ki Ngurah Panji Sakti ini. Semua dibahas tuntas, dan jangan lupa bahwa tujuan keris ini adalah untuk mengangkat tema Singaraja itu sendiri. Singaraja itu pernah menjadi ibu kota Bali ya. Kemudian karena suatu hal kemudian dipindah ke Denpasar. Jadi zaman dulu itu Singaraja lebih terkenal daripada Denpasar. Jadi kita adalah untuk kembali mengingatkan kepada semuanya bahwa Singaraja masa lalu itu adalah sebuah ibu kota. Nah, setelah dipindahkan harus ada Bandara Igusti Ngurah Rai, maka yang sekarang yang lebih terkenal dan lebih ramai adalah Bali bagian selatan. Nah, sekarang kabar baiknya untuk mencapai ke Singaraja sudah ada bypass ya, bypass langsung. Kalau kita naik ke arah mana Bedugul ya,
Baturiti, Bedugul, itu beberapa gunung yang biasanya sudah kita lewati melingkar-lingkar langsung ada shortcut namanya. Nah, landmark Kota Singaraja ini memang dibangun di tahun 68 ya, relatif baru. Akan tapi kalau kita juga memperkenalkan kepada khalayak dalam bentuk keris, paling tidak tentang Singaraja ini semakin terkenal ke berbagai penjuru. Jangan sampai nanti teman-teman ingin ke Bali tapi melupakan Singaraja, karena gimana pun Pantai Lovina itu adanya di Buleleng ya. Banyak warung-warung enak yang ada di Buleleng, ada selain di seluruh Pantai Lovina itu sampai ke Sangsit, sampai ke timur ya. Ada beberapa daerah di sana itu keren-keren. Itu pantai utara kita sampai ke Gerobak itu luar biasa. Ikan-ikan bakarnya murah-murah teman-teman. Apabila dibandingkan dengan di Jimbaran mungkin 10%-nya harganya. Jadi saya dulu sering berkunjung ke Sangsit hanya untuk menikmati makan siang, kembali lagi ke Denpasar karena harganya murah meriah. Oke teman-teman, dari saya cukup sekian pembahasan tentang landmark Kota Singaraja yang sudah dirupakan dalam bentuk keris dengan tema Singa Ambararaja. Rahayu.